Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Simunardianto. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kebonharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Mengawali paparan saya menyampaikan kondisi awal saya sebelum mempelajari konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu. Dulu, selama saya melakukan pembelajaran di kelas, saya masih sering kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan memperhatikan bakat, minat peserta didik. Saya sering memberikan materi dengan mengejar materi harus tuntas diberikan dan memaksakan kepada peserta didik supaya menguasai semua materi yang saya berikan. Dalam pelaksanaannya, saya juga jarang sekali melakukan refleksi baik dari peserta didik maupun dari teman sejawat terkait pembelajaran-pembelajaran yang telah saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya sering menganggap hasil capaian peserta didik adalah segalanya tanpa melihat proses pembelajaran peserta didik, sehingga muncul pemikiran di benak saya, di dalam diri saya, bahwa peserta didik yang mendapat nilai bagus adalah anak yang paling pintar, sehingga membuat saya meremehkan peserta didik yang mendapatkan nilai kurang bagus. Dalam hal ini, yang terkadang membuat peserta didik hanya berambisi mendapatkan nilai ujian yang bagus tanpa menghiraukan proses pembelajaran. Selain itu, kurangnya kedekatan antara emosional saya dengan peserta didik, sehingga penanaman nilai-nilai karakter juga kurang terbangun dengan baik. Seringkali saat mengkondisikan di kelas, saya masih menggunakan tekanan ancaman dan hukuman untuk membuat peserta didik tenang ataupun disiplin dalam suasana kelas dalam pembelajaran. Namun, setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini, saya lebih banyak belajar, lebih banyak sekali mendapatkan pengetahuan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pendidikan memerdekakan. Yang kedua adalah pendidikan menuntun. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan memerdekakan membuat peserta didik belajar tanpa adanya tekanan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik. Strategi yang akan saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi karakter peserta didik. Untuk mengetahui hambatan kemajuan dan tingkat perkembangan peserta didik dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan personal dengan peserta didik dan menggunakan metode belajar yang aktif agar membuat peserta didik merasa senang, semangat, dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya adalah pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh peserta didik yang memberikan berbagai materi kepada peserta didik tanpa memperhatikan kemampuan dan keterampilannya. Guru harus mampu menuntun peserta didik sesuai bakat dan kemampuannya. Untuk mencapai hal tersebut, saya akan menerapkan beberapa hal untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain 1. Menyampaikan manfaat dan tujuan materi di awal pelajaran. Dengan menyampaikan manfaat di awal, diharapkan peserta didik bisa mengikuti pembelajaran tanpa paksa, tetapi mengikuti dengan senang hati karena mengetahui manfaat dan tujuan yang akan mereka dapatkan. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan menggunakan model pembelajaran yang lebih variatif sehingga pembelajaran juga akan lebih menyenangkan. Yang ketiga, saya akan melakukan pendekatan emosional kepada peserta didik dengan saling berbagi cerita dan motivasi kepada peserta didik.
Yang keempat, saya akan berusaha mengenali karakteristik dan latar belakang peserta didik dan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan orang tua dan melibatkan orang tua. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minatnya. Selanjutnya poin 3 adalah pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai pendidik seringkali mendidik seperti pada pembelajaran zaman dahulu. Padahal kodrat alam dan kodrat zaman sudah berubah. Kita sering menyamakan peserta didik dahulu dan peserta didik zaman sekarang dengan masih memakai cara ataupun menggunakan model pembelajaran yang kebanyakan dilakukan dengan metode ceramah. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus menyiapkan peserta didik untuk siap menghadapi kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, saya akan merancang kegiatan yang lebih variatif dan menarik. Pembelajaran juga harus memanfaatkan teknologi seluas-luasnya dan alam sekitar, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga hal demikian bisa mendorong peserta didik untuk lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan melatih mereka untuk siap menghadapi tantangan zaman. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, salam guru penggerak.